Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan keempat praktikum teknologi pemrograman mobile. Jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana cara menggunakan permission di Android. Nah, jadi bagi yang belum tahu, permission itu adalah kayak fitur bawaan pada Android. Jadi pada dasarnya Android itu secara defaultnya nggak punya permission. Jadi pada saat aplikasi itu perlu menggunakan fitur-fitur khusus yang ada pada perangkat ponsel kita, misalnya kayak akses kamera, kirim SMS, kirim kontak, dan lain-lain. Nah, jadi mereka itu perlu aplikasinya itu perlu meminta permission dari user agar tujuan dari aplikasinya itu tercapai gitu. Jadi ini kita coba buat demoin dulu. Jadi di sini aku punya dua button dengan fungsi yang berbeda. Jadi kita yang pertama coba buat request permission dulu aja. Nah ini ya teman-teman, mungkin teman-teman udah sering lihat permission tapi nggak tahu namanya gitu ya. Nah jadi ini permission tuh, jadi dia kayak meminta akses untuk kalau yang pertama ini untuk mengambil gambar dan merecord video alias nanti ininya kamera, kita allow. Yang kedua ini untuk mengakses kontak, kita allow juga. Yang ketiga ini untuk mengakses foto, media atau file yang ada di device kamu gitu, kita allow juga. Jadi hari ini kita aku bikinnya langsung banyak ya permissionnya, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau mau pakai yang lain juga itu banyak banget. Nah, terus yang kedua itu ada check permission. Nah di check permission ini jadi kita kayak ngecek aplikasinya itu udah apa aja sih yang ada di settingan aplikasi itu gitu kan. Nah terus di sini itu ada uninstall sama force stop. Nah karena tadi kita sudah allow semua permissionnya, jadi ketika kita klik ini, nah dia sudah permission telah dikabulkan, jadi dia nggak akan minta lagi permission ke kita, ke user gitu. Terus gimana cara biar bisa lagi? Sebenarnya ini salah satu cara ya teman-teman. Jadi kita uninstall aplikasinya. Oke. Nah lalu kita coba buat running lagi. Kita coba buat install lagi program kita di HP-nya. Nah, nih karena dia udah kembali ke peraturan awal, jadi dia bisa minta lagi. Kali ini aku bakal coba yang deny. Kita deny semua nih. Nah, nanti dia permission ditolak. Lalu kita minta lagi permission, request lagi. Nah, terus dia bakal terima permission. Nanti ada kayak ini ada permission ini, dan ini. Coba kita oke. Nah, dia bakal muncul lagi tapi dengan checkbox don't ask again. Nah, jadi ketika kita klik terus kita deny, kita deny, ini juga sama, kita lihat permission ditolak alias semua permission yang diminta itu ditolak. Kita klik lagi request, nah dia permission ditolak, dia bakal langsung kayak menyimpan memori kalau permission ini udah ditolak semua kayak gitu. Nah cara biar balik lagi itu ya seperti tadi, uninstall lagi kayak gitu, itu salah satu caranya. Nah langsung aja kita bakal bikin coba buat request permission. Jadi ini kita new activity, lalu kita ke nggak ada ya teman-teman. Cut. Ya udah kita bikin baru aja, 1, 2, 3. Kita bikin baru new project. Kita tunggu sebentar. Nah ini udah jadi.
Nah, yang pertama kita langsung aja ke layoutnya dulu ya. Jadi nanti kita bakal bikin sama persis kayak yang tadi aku demoin. Jadi di sini aku mau bikin 2 button. Jangan lupa ID-nya. Permission. Oke, kita bakal bikin button yang kedua. Dengan ID check. Nah, oke, ini udah jadi. Ada 2 button, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, lalu setelah ini kita ke file Java-nya, main activity. Yang pertama jangan lupa buat deklarasiin buttonnya dulu. Lalu setelah itu kita coba buat sambungin si variabel ini dengan ID yang ada di XML. Nah, kalau udah, sekarang kita mau coba buat bikin fungsi dari setiap buttonnya itu. Yang pertama ini dulu, konteks compact, check self permission. Kita menunjuk ke manifest, kita minta permission untuk yang pertama tuh tadi membuka kamera. Nah, terus lalu yang kedua kita bakal minta aplikasi buat permission untuk read konteks. Lalu lanjut yang ketiga, konteks compact, check self. Yang ketiga itu read external storage. Nah, di sini kita bakal membuat sebuah kayak pernyataan kalau misalkan tidak sama dengan package manager, maka dia bakal di deny. Jadi ini kita kayak
melakukan checking apakah permission disetujui apa enggak kayak gitu. Nah ini yang granted ini tandanya disetujui gitu kan. Jadi ketika si permissionnya tidak disetujui, ini kan tidak disetujui, maka dia bakal menjalankan fungsi kamera yang pertama. Yang kedua ini tanda atau ya teman-teman, activity complete should show external storage. Lalu ketika dia ditolak, dia bakal mengeluarkan alert kita bikin dulu alertnya, alert dialog filter. Itu konteksnya jadi aku mau jelasin dulu dari yang konteks compat ini. Di sini ada konteks compat, ada activity compat. Jadi untuk konteks compat itu jadi dia bakal kayak menyediakan dukungan untuk kayak berbagai fitur yang diperkenalkan dalam kelas konteks gitu. Jadi dia pakai pokoknya kelas konteks itu yang kayak lebih baru gitu, termasuk kayak dukungan izin, terus juga kayak akses file, terus informasi, warna dan lain-lain kayak gitu. Dia kayak kelas yang mendukung fitur-fitur yang ada gitu loh. Nah terus di sini juga ada check self permission ini. Jadi dia tuh kayak menentukan apakah user itu sudah menyetujui permission apa belum. Jadi kayak cek gitu juga sih, sudah oke dengan permission apa belum. Terus lalu di sini ada Android manifest, sudah tau lah ya. Jadi Android manifest tuh kayak XML yang isinya informasi tentang aplikasi yang nanti kalian buat kayak gitu. Terus apa lagi ya,
kalau ini tuh permission granted. Jadi kalau di sini tuh tadi udah melakukan checking kita, terus manifest permission ini ngakses permission apa aja yang ada gitu. Terus ini alert dialog. Jadi ketika kalian kayak bikin suatu aplikasi terus mau ada alertnya, dia bakalan cut. Lanjut 1 2 3. Nah, terus di sini lalu kita bikin alert dialog builder. Lalu di sini kita bikin alert dialognya builder. Kita inisiasi dulu nih kelas buildernya. Benar yang tadi alert dialog builder. Activity this udah ya. Oke. Oh iya, ini di sini harusnya ada if, karena dia ngecek kalau misalnya dia ini di granted, maka dia bakal melakukan ini kayak gitu. Terus udah bikin alert, terus kita bikin ngeset nanti tuh alertnya tuh mau apa sih judulnya yang tadi itu loh. Setelah kalian kayak deny itu, jadi nanti dia kayak nanya lagi. Builder message-nya kita set. Tadi itu ada kamera, read contact, and read storage. Terus kita sekarang bikin buttonnya, kita set positive button untuk yes ini dengan ininya oke. New dialog,
dialog interface on click listener. Nah di sini kita masukin lagi yang activity compat. Oh iya, tadi activity compat itu dia digunakan, kita coba saja bentar ya. Activity compat itu digunakan untuk mencakup implementasi yang kompatibel gitu dengan versi lama untuk sejumlah fitur atau aktivitas yang terbaru kayak izin runtime, terus apa ya, biasanya itu transisi kayak animasi kayak gitulah. Jadi dia kayak biar kompatibel gitu loh, disesuaikan lah kayak gitu sama si activity compat ini. Kan tadi kita pakai konteks compat yang udah lebih terbaru. Jadi activity compat ini kita mau request permission, terus kita tunjuk request permission dari halaman dari main activity. Terus kita bikin new string manifest, tadi permission kamera, lalu manifest permission read contact, lalu manifest read external storage deh. Nah lalu di sini kita juga ngirimin parameter request code. Jadi request code ini nanti, oh iya tadi di awal belum aku deklarasiin request code. Nah jadi nanti di awal jangan lupa juga ini static final integer request code sama dengan ini, bebas ya angkanya mau berapa. Ini jadi kayak buat ngecek aja. Nanti kita kan bakal melakukan pengecekan. Jadi dia di sini kayak ngasih nilai berupa 1 2 3 itu di yang bagian di sini nih. Ketika kita klik OK, jadi dia kayak mengulang lagi dia untuk meminta permission si aplikasinya gitu. Terus kalau udah builder ini kita tutup. Di sini kita bikin builder lagi yang tadi kan yang positif, sekarang yang negatifnya. Mana negatif? Tadi kita bikin cancel dengan nilai 0. Jadi kalau dia cancel udah nilainya bukan 1 2 3 lagi kayak tadi. Kita bikin else, jadi ketika dia selain OK atau cancel, dia bakalan mengulang lagi activity completnya, dia bakalan request permission lagi dari main activity ke this. Jadi kita ini sebenarnya benar-benar sama ya, harusnya tadi aku copas aja this new string request code. Request code. Terus kita bikin lagi else di sini. Nah di sini kayak ketika
si permissionnya itu di apa ini ya, di udah misalkan ketika kalian udah nge-allow semua, nah dia bakalan memunculkan kasus permission telah dikabulkan kayak gitu. Kalau ini kan tadi ketika di cancel berarti dia auto ditolak ininya, si requestnya, si permissionnya. Terus sekarang kita bikin yang kalau udah diterima, jadi kita pakainya toast. Jadi toast itu kayak notification gitu, application konteks dengan telah dikabulkan. Kita bikin toastnya sebentar aja munculnya, lalu jangan lupa di show. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin yang untuk button checknya. Kita bikin intent check, intent check. Kita bikin actionnya, dia buka setting. Nah, terus kita pakai action application detail setting. Nah, jadi dia bakalan ngasih detail dari aplikasinya itu. Terus kita pakai URI, kita pindah get package name, kita bikin fragmennya 0. Lalu kita set datanya biar nanti dia bisa pindah. Oh iya, jadi fungsi URI itu sendiri buat bikin si usernya itu pindah aplikasi gitu ya, kayak keluar dari aplikasi yang lagi diakses gitu. Jadi kayak ngasih jalan gitu. Terus setelah itu kita jangan lupa start activity-nya, intent C tadi ya. Nah, sekarang aku bakal coba bikin yang tadi kita permission berhasil sama permission ditolak. Ketika kalian sudah lebih dari sekali nge-request permission yang udah ditolak semua ataupun udah diterima semua, dia bakal ngeluarin kayak notification permission berhasil sama permission ditolak kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu on request, langsung aja ketik on request. Nah, jadi dia bakal tampil kayak begini ya teman-teman. Nah, terus kita ganti supernya ini, kita ilangin, langsung aja kita if request code sama dengan nilai yang tadi kita udah masukin, yaitu 1, 2, 3, maka dia bakal menjalankan. Grand results. Kita bikin if lagi di sini, dan kita pakai si grand resultnya. Iya, lupa, grand resultnya dengan di sini dia bakal kayak menjalankan si grand result tadi.
itu grand result yang tadi kita punya 3 ya teman-teman. Jadi dia bakal menampilkan semua yang ada. Terus kita bikin kayak kalau misalkan dia sama dengan si package manager yang tadi udah di ini ya, permission granted yang tadi kita diterima nih. Jadi kalau kita udah sama dengan yang diterima, dia bakal mengeluarkan alert dengan teks application context permission diterima. Kita bikin tosnya pendek, kita show. Lalu yang kedua kita mau bikin yang ditolak. Dia otomatis nggak usah pakai logika lagi, tadi nggak usah pakai kayak checking gini, langsung aja dia langsung menampilkan toast dengan show. Kita cek dulu ininya. Nah, kalau udah semua langsung kita ke bagian Android manifest. Itu di sini kita tambahin permission kamera, lalu permission read contact, sama permission external storage. Kalau udah kita coba buat run, semoga nggak lama ya. Nah, udah ternyata. Oh, kita harus uninstall dulu karena tadi udah kita mainin. Oke, setelah uninstall kita coba buat install lagi. Bisa, coba kita coba. Oke, nih jadinya kayak gini ya teman-teman. Ya, seperti yang kita tadi di awal yang telah aku demoin. Ya, begini ya teman-teman. Mungkin sekian dulu materi pada praktikum pertemuan keempat hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.